Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Rancangan Sistem Peredam Jenis Tun Mass Damper dengan Inerter (TMDI) pada struktur bangunan yang mengalami beban gempa. Penelitian ini telah didanai oleh DRTPM Skema Fundamental tahun 2024. Adapun tim peneliti pada kesempatan ini yaitu Ketua Dr. Eng Dedi Suryadi STMT yang merupakan dosen teknik mesin Universitas Bengkulu dengan anggota Novalio Darata STMSC PhD, dosen teknik elektro Universitas Bengkulu, dan Dr. Rena Misliniati STMT, dosen teknik sipil Universitas Bengkulu. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Menurut penelitian Farid tahun 2020, hasil pengukuran seismik yang dikenal dengan mikrotremor telah menunjukkan bahwa wilayah Bengkulu sangat rentan terhadap gempa bumi. Nah, getaran bangunan akan meningkat akibat gempa bumi ini yang menimbulkan resonansi sehingga bangunan akan mengalami kerobohan atau gagal. Nah, ini bisa mengakibatkan juga kecelakaan atau kematian pada manusia yang berada di dalam gedung tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan merancang dan membuat alat peredam gempa jenis Mass Damper dengan inerter dengan harapan dapat mereduksi getaran pada gedung akibat gempa yang dapat menyelamatkan gedung dan juga nyawa manusia. Pada penelitian ini akan dilaksanakan 3 tahapan. Tahap pertama yaitu pemodelan matematik. Pada tahap ini adalah gedung yang dilengkapi dengan sistem peredam Mass Damper inerter yang diletakkan di atas gedung akan dimodelkan secara sistem mekanik, di mana terdiri dari massa, kekakuan, redaman, dan sistem atau mekanisme flywheel untuk peredamnya. Nah, sistem mekanik ini dapat dimodelkan menjadi sistem matematik di semasa pegas yang akan kita peroleh persamaan diferensial gerak berupa matrik massa dikali dengan percepatan ditambah matrik redaman dikali kecepatan ditambah matrik kekakuan dikali simpangan sama dengan matrik gaya yaitu matrik gangguan. Dalam hal ini adalah gempa bumi. Nah, pada penelitian ini akan ditawarkan 3 jenis model peredam pada struktur yang menggunakan TMDI. Model pertama yaitu gedung di atasnya diberi sistem peredam TMDI di mana massa peredam, kekuatan peredam, dan damping dari peredam tersebut dilengkapi dengan inerter atau B yang terhubung ke ground. Nah, sementara model 2 yaitu peredam tetap berada di atas struktur utama di mana inerter atau B diletak pada posisi sambungan antara massa struktur dengan massa peredam. Sementara untuk model 3, struktur yang dilengkapi di atasnya dengan sistem peredam TMDI, di mana inerter atau B disusun secara seri dengan CD atau peredam damper. Nah, dari 3 model ini kita peroleh persamaan diferensial geraknya yaitu matrik massa, matrik redaman, dan matrik kekakuan. Nah, untuk masing-masing model 1, model 2, dan model 3, matrik massa, matrik kekakuan, dan matrik redamannya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk mendapatkan hasil optimal agar parameter-parameter yang digunakan untuk meredam struktur, kita akan menggunakan algoritma optimisasi PSO, yaitu Particle Swarm Optimization. Yaitu pada sistem ini atau algoritma ini kita akan menentukan dulu parameter yang akan kita cari untuk mendapatkan nilai yang terbaik dari sistem peredamnya. Ya, dalam hal ini adalah B itu adalah inerter, mu itu adalah rasio massa, yaitu perbandingan massa damper dengan massa struktur.
K itu adalah rasio kekakuan, yaitu kekakuan damper dengan kekakuan struktur, serta zeta yaitu rasio redaman damper. Kemudian parameter-parameter ini akan di-generate secara random untuk menentukan posisi velocity dan uh, posisi dari partikelnya gitu. Kemudian akan kita inisialisasi p-base-nya dan dengan menggunakan persamaan 9 dan 10, dalam hal ini persamaan 9 adalah persamaan VI, sementara persamaan 10 adalah persamaan XI yang ditampilkan di bawah slide ini. Nah, ini akan kita masukkan harga-harganya, harga X-nya, harga omega, V-nya, dan lain sebagainya untuk mendapatkan harga P base dan G base-nya atau G base-nya. Nah, kemudian kita cocokkan apakah harga-harga ini sudah sesuai dengan kriteria yang kita harapkan atau tidak. Kalau sudah, maka kita akan peroleh harga dari masing-masing parameter. Untuk selanjutnya kita terapkan ke struktur kita. Tahap kedua yaitu pembuatan meja getar. Nah, pada pembuatan meja getar ini kita membuat dan merancang tentunya sistem meja getar ini sebagai simulator gempa, di mana meja ini terdiri dari 3 sistem pneumatik yang digerakkan oleh kompresor dan dikontrol oleh PLC. Nah, alat ini atau meja ini dapat kita kontrol berapa gerakan simpangannya, berapa frekuensinya, kemana arahnya, vertikal atau horizontal, dan akan ditampilkan hasilnya di layar atau di display. Nah, ini adalah contoh dari alat yang sudah kita rancang dan kita bikin. Ini sistem meja getarnya arah vertikal. Kita lihat bahwa dia tidak dapat bergerak secara vertikal dengan sempurna. Nah, dia juga bisa bergerak secara horizontal sesuai dengan gerakan gempa yang terjadi di alam gitu. Jadi alat ini bisa mensimulasikan atau memodelkan gempa yang ada di alam. Nah, selanjutnya adalah kita pengujian. Pada pengujian ini kita akan meletakkan sistem struktur kita, pemodelan struktur dan peredamnya di atas meja getar. Ini hasil pengujiannya tanpa peredam dan dengan peredam. Kita lihat, pertama kita uji dulu gangguan gempanya atau simpangannya, dan kita lihat respon pada strukturnya seperti apa. Ini adalah tanpa peredam. Peredam pun langkahnya juga sama, kita perhatikan bahwa kita tentukan dulu putaran atau frekuensi dari mejanya, kemudian kita bisa melihat simpangan yang terjadi pada struktur kita. Ini terlihat pada struktur yang dengan adanya peredam itu relatif lebih stabil gerakannya dibanding dengan struktur yang tanpa peredam. Kita lihat di sini. Dan ini hasil gerakan ini, simpang ini akan dibaca oleh sensor akselerometer yang terhubung ke analyzer dan ditampilkan di display laptop. Kita akan bisa baca hasilnya dan kita olah seperti apa pengaruh dari damper ini pada struktur. Oke, kita lihat ini fenomenanya sangat terlihat sangat jelas bahwa yang dengan peredam itu gerakan struktur relatif stabil. Yang tidak menggunakan peredam itu gerakannya sangat besar sekali simpangannya. Dan kita tampilkan, kita lihat bahwa hasilnya bisa ditampilkan di layar atau display.
Oke, nah hasil dari pengujian ini yang pertama itu hasil dari optimalisasi parameter peredamnya. Itu kita lihat bahwa untuk masing-masing model, model 1, model 2, model 3 yang ditawarkan, bahwa terlihat di sini bahwa untuk ketiga model ini menunjukkan rasio massa dan rasio peredamnya itu sama, relatif sama, yaitu untuk massa 10%, untuk damping atau peredam itu sebesar 20%. Ini rasionya. Sementara untuk rasio kekakuan atau stiffness ratio itu berbeda. Model 1 itu 13,6%, model 2 8,124%, sementara model 3 7,028%. Begitupun dengan inerter, untuk model 1 36.000 kilo, model 2 itu 3.762,8 kilogram, sementara model 3 36.000 kilogram. Nah, ini adalah parameter terbaik untuk mendapatkan simpangan terkecil pada struktur akibat gempa. Nah, dalam hal ini kita mengujinya untuk skala 5 skala Richter. Ya, selanjutnya perangkat parameter ini kita masukkan ke struktur kita uji. Nah, kita peroleh bahwa struktur yang kita diganggu dengan frekuensi gempa 5 skala Richter itu menunjukkan simpangan terjadi sebesar 1,027 sekian meter. Nih, jadi simpangan terjadi 1 meter. Sementara untuk model 1, struktur yang ditambahkan sistem peredam MDI model 1 itu menunjukkan simpangan yang terjadi hanya 0,242 meter. Artinya cukup signifikan penurunan simpangannya. Untuk model 2 juga sangat menurun dibanding dengan struktur tanpa peredam, yaitu sebesar 0,38 meter, sementara model 3 0,4128 meter. Ini menunjukkan bahwa struktur yang diberikan sistem peredam itu secara efektif dapat mengurangi atau mereduksi simpangan pada struktur akibat gangguan gempa. Nah, untuk di sini juga ditampilkan yaitu simpangan pada sistem peredamnya. Peredam sendiri itu memiliki simpangan. Ini menunjukkan bahwa untuk model 1 itu lebih kecil dibanding model lainnya, yaitu sebesar 0,48 meter. Nah, ini adalah hasil persentase untuk masing-masing model ya, persentase reduksinya. Nah, ini terlihat bahwa struktur yang tanpa peredam itu tidak dapat mereduksi simpangan akibat gangguan gempa. Sementara dengan menggunakan TMD, TMD ini adalah data dari penelitian saya setahun sebelumnya, yaitu peredam jenisnya TMD. Ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan TMD itu dapat meredam gempa itu sebesar 68%. Sementara dengan model TMDI untuk model 1 itu dapat mereduksi sampai 77%. Artinya lebih efektif. Jadi hipotesa awal kita bahwa TMDI ini dapat mereduksi getaran struktur akibat gempa lebih optimal dibanding TMD itu sudah terbukti. Nah, untuk model TMDI 2 dan 3 itu relatif sama dengan peredam jenis TMD. Nanti selanjutnya kita akan mengecek perbedaannya di mana dengan TMD ini untuk TMDI. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini hasil perbandingan simpangan struktur dan simpangan peredam. Nah, untuk TMD kita lihat bahwa TMD simpangan strukturnya atau X1 itu 0,3. Sementara simpangan peredamnya atau S2-nya 0,75. Apabila kita totalkan, simpangan ini sebesar 1,091 meter simpangannya. Dan harga ini hampir sama dengan harga simpangan struktur tanpa peredam. Artinya ini efektif untuk memisahkan atau membagi simpangan struktur itu ke struktur dan ke peredam. Nah, untuk model TMDI 1 itu terlihat bahwa simpang struktur itu jauh lebih rendah dibanding yang lainnya, yaitu sebesar 0,236 meter, sementara untuk yang ke struktur peredamnya itu 0,485 meter. Total dari penjumlahan simpang ini sebesar 0,721, artinya masih di bawah peredaman simpangan pada bangunan tanpa peredam. Nah, untuk model 1, model 2, dan model 3 TMDI-nya
kita lihat bahwa untuk simpangan strukturnya itu relatif sama atau mendekati dengan struktur yang menggunakan peredam TMD. Nah, hanya saja untuk simpangan pada strukturnya atau simpangan pada peredamnya itu relatif lebih rendah dibanding dengan TMD. Karena kita ketahui bahwa kita selain untuk menyelamatkan gedung juga harus bisa menyelamatkan struktur peredamnya. Nah, kalau untuk TMD saja, mungkin strukturnya bisa aman, tetapi peredamnya ini sudah tidak aman karena peredamnya mengalami simpangan yang cukup besar. Nah, dengan TMDI itu dia juga bisa selain bisa menyelamatkan gedung, dia juga bisa menyelamatkan sistem peredamnya. Dari sini terlihat bahwa untuk model TMDI 2, TMDI 3 itu total X1 dan S2-nya juga 1 meter. Artinya juga mendekati atau hampir sama dengan simpangan struktur tanpa peredam. Nah, hanya TMDI jenis 1 yang relatif sangat kecil dan ini terbukti efektif meredam gempa yang terjadi pada gedung. Nah, selanjutnya pada penelitian ini gedung-gedung yang kita modelkan itu kita uji juga dengan berbagai macam frekuensi gangguan. Nah, ini terlihat bahwa untuk gedung tanpa peredam itu sangat signifikan sekali simpangan terjadi, sementara dengan peredam itu relatif dapat mereduksi simpangan secara efektif. Nah, tetapi yang lebih yang lebih efektif untuk meredam gempa adalah jenis model TMDI 1 karena untuk beberapa frekuensi gangguan dia relatif rendah. Oleh karena itu, pada penelitian ini kita simpulkan bahwa sistem peredam struktur jenis TMDI model 1 terbukti efektif meredam getaran gedung akibat beban gempa. Model 1 ini mampu meredam getaran struktur sebesar 77%. Nah, penelitian ini seperti dijanjikan di proposal akan disubmit pada jurnal Q2. Nah, kita sudah mensubmit pada Journal of Engineering Design dengan judul Optimum Design of Tune Mass Damper with Inerters, CMDI for Reducing Vibration on Building Structure Using Particle Swarm Optimization atau PSO. Oke, kita submit, ini bukti submit yang kita lampirkan di sini. Kemudian untuk luaran tambahannya kita mendaftarkan program optimalisasi kita ini ke Kemenkumham melalui karya cipta jenis program komputer dengan judul Program Optimasi Parameter Perancangan Peredam Mass Damper Inerter TMDI dengan menggunakan algoritma Vertical Swarm Optimization.